Benda bertuah itu ada yang alami, ya kan? Kayak batu mulia, kayak logam mulia, atau benda-benda yang lain. Nah kemudian kalau mungkin ada pertanyaan, loh kayak keris itu, yang terkandung di dalam keris itu apa saja? Saya mau tanya ini, benda bertua itu seperti kayak apa sih, Mo? Oh, benda-benda bertuah itu kan kayak semacam jimat gitu kan. Nah, sebagian orang ada yang suka jimat, sebagian juga nggak suka jimat, kan macam-macam itu. Jimat itu kan sebetulnya kan benda bertuah. Nah, benda bertuah inilah yang karena tuahnya ini ada, nah ini ada kalanya ada yang suka dengan benda bertuah. Nah untuk apa tuah benda-benda yang dibilang benda bertuah itu? Ya tuah yang sesuai dengan keinginan manusianya. Nah pertanyaannya, ya memang ada apa enggak yang namanya benda bertuah itu? Dan kalaupun ada, tuahnya itu tuah dari mana? Atau tuah apa? Tuah itu akan artinya sebuah kekuatan atau sebuah manfaat dari benda yang dibilang benda bertuah itu atau jimat. Nah, itu kalau orang Jawa bilang kan jimat yang sering-sering jadi bahan ceritanya orang-orang yang suka jimat. Benda bertuah itu kan bermacam-macam asalnya. Ada yang benda bertuah yang asli dari alam, ada pula yang benda bertuah yang dari bikinan manusia. Makanya ada isian-isian kayak keris, kayak apa itu raja-raja. Ada lagi yang alami itu yang memang dia langsung ada di alam ini, kadang terpendam dalam bumi sekian ribu tahun. Nah itu macam-macam jimat itu ada beberapa. Nah kenapa di dalam benda bertuah atau jimat itu ada kekuatannya? Nah sebetulnya kita harus tahu tentang kekuatan atau energi yang ada di alam semesta ini sebetulnya. Nah pada akhirnya kita akan bisa memilih dan memilah adakah barang itu layak untuk kita pakai atau kita manfaatkan atau enggak. Nah ini nanti setelah mengerti tentang jimat itu sebenarnya kayak apa, nah itu baru bisa mengambil kesimpulan masing-masing. Contoh kayak ada yang lagi digandrungi banyak orang itu benda bertuah yang berwujud batu mustika merah delima misalkan. Nah, batu mustika merah delima itu kan sejenis batu, sebetulnya sejenis batu. Sejenis batu yang terpendam dalam perut bumi itu selama jutaan tahun. Sehingga karena terpendam dalam perut bumi selama itu, nah akhirnya yang namanya batu merah delima itu menyerap energi bumi yang bermuatan negatif. Saking lamanya maka energi yang terserap oleh batu itu kan menjadi besar, semakin lama semakin besar. Nah, ketika batu merah delima itu sudah memiliki energi negatif yang dari bumi, kemudian misalkan dipakai atau dibawa oleh manusianya, itu sebetulnya secara otomatis manusianya juga selalu akan berbuat negatif. Nah, disinilah ada sebagian masyarakat kita meyakini untuk tidak memakai barang-barang yang seperti itu. Karena ditakutkan terkontaminasi oleh energi negatif yang dimiliki si merah delima itu. Nah, karena apa? Karena manusianya kalau tidak bisa menetralisir kekuatan yang dimiliki batu merah delima yang alami itu alami loh. Jadi bukan bikinan manusia, bukan, alami. Dia memang benar-benar menyerap energi bumi yang bermuatan negatif itu.
Makanya biasanya ya kayak orang-orang yang sangat amat mendambakan kemudian duniawi yang bermuatan negatif, dia harus suka dengan merah delima itu. Nah, seperti juga dengan benda bertuah yang lain, kayak yang namanya keris. Ya kan? Keris itu kan juga dari hasil apa namanya itu jenis besi yang tersimpan atau terpendam dalam perut bumi juga lama juga. Semakin lama unsur besinya terpendam dalam perut bumi, maka juga akan semakin besar juga energi negatifnya. Sehingga energi negatif yang berlangsung lama yang diserap dari energi bumi ini, maka akan membuat tuah-tuah atau kekuatan-kekuatan yang bisa dimanfaatkan oleh manusianya. Nah, misalkan begini, misalkan jangankan kok keris, ini kan jangankan kok keris. Kadangkala hanya sebilah pisau ini ya, sebilah pisau atau celurit atau pedang. Energi negatifnya itu kalau sudah dari unsur besi yang sudah jadi senjata tajam itu loh. Kalau manusianya terkontaminasi oleh energi negatif yang dimiliki senjata tajam itu bisa mengkilapkan manusia. Nah, ini contoh-contoh yang sering terjadi kan begitu. Ada tawuran-tawuran, misalkan kalau sudah pakai senjata tajam, dia sudah nggak punya takut. Itu kan pengaruh negatif benda yang dipegang. Nah, misalkan setelah melukai orang, urusan, barulah kan merasa kilap, merasa salah, setelah tidak memegang barang itu. Nah, ini kan contoh nyata ini. Pasti kalau sudah baca orang katanya kilap kan. Lah artinya apa? Artinya sebetulnya energi negatif yang dimiliki unsur besi yang sudah menjadi senjata tajam ini merangsek masuk kepada si pemegangnya, lah mempengaruhi pola pikirnya manusianya, mempengaruhi kenapsuannya, cenderung berbuat negatif juga. Gitu. Nah, contohnya kayak emas permisalan. Emas itu kan termasuk logam mulia. Nah, logam mulia itu juga terpendam ribuan bahkan jutaan tahun dalam perut bumi. Sehingga dia menyerap energi negatif bumi itu luar biasa sekali banyaknya. Nah, makanya apa? Makanya ketika dipakai oleh seseorang, misalkan pakai kalung emas yang gede, itu pasti ketika negatifnya terpancar oleh seseorang yang jahat, maka akan punya berpikiran bagaimana caranya mengambil itu. Makanya ada jambret, ada rampok. Nah, artinya rampok itu kan sebetulnya kan tidak serta-merta kesalahan rampok itu sendiri, kan tidak. Karena ada pancingan energi negatif dari barang yang dipakai oleh seseorang itu memancing untuk berbuat negatif juga. Jadi berarti kan tidak serta-merta kesalahannya si jambret, misalkan begini loh. Lah kalau misalkan jambret itu melihat seseorang kelihatan nggak pakai apa-apa, ya kan nggak mungkin mau dijambret, nggak punya apa-apa, nggak ada yang ternampak oleh matanya yang menarik perhatiannya untuk diambil paksa. Seperti inilah sebetulnya itu. Jadi tidak melulu yang namanya benda bertuah itu hanya kita berbincang masalah jimat atau pusaka, tidak. Tapi apapun yang berupa benda, ya yang berupa benda itu ada energi yang tersimpan di dalamnya. Nah, apalagi sejenisnya benda bertuah. Lah yang uang itu aja lo ada tuahnya. Nah, coba kalau uangnya banyak, tuahnya apa? Ya membuat bahagia, membuat pikiran bisa tenang, atau pikiran kalau nggak ada uang nggak begitu bertuah, dari tuahnya uang menjadikan gelisah dan segala macam, ya kan. Nah, ini contoh kecil aja, contoh kecil saja bahwa setiap benda itu sebetulnya memiliki tuah. Dari emas misalkan lagi, kadang menambah PD-nya yang memakai itu, tapi tetap dalam koridor PD atau percaya diri yang bernuansakan kenegatifan. Kadang-kala banyak memakai perhiasan itu kan hanya untuk
kesombongan saja sebetulnya. Ya kan? Oh, Pamer. orang ini pakai emas di tangannya, di kalungnya dan segala macam. Sebetulnya kan cuma ini loh aku punya banyak harta benda berupa emas. Kan begitu saja sebetulnya. Mempengaruhi pola pikir manusianya. Kadang kalau tangannya dikasih emas ya sudah beda itu gaya bicaranya, pakai begini-begini juga kayak di TV-TV itu kan. Menunjukkan ini loh saya punya emas. Nah ini kan kecenderungan berbuat sesuatu yang negatif meskipun kadangkala tidak dirasa oleh manusianya, tapi tetap berpengaruh. Nah, kembali ke soal benda bertuah. Ya, benda bertuah itu ada yang alami. Ya kan? Kayak batu mulia, kayak logam mulia atau benda-benda yang lain. Nah kemudian kalau mungkin ada pertanyaan, loh kayu keris itu yang terkandung di dalam keris itu apa saja? Artinya misteri tentang keris kok menurut cerita punya kekuatan yang luar biasa. Ya kan? Menurut cerita, tapi kalau sekarang ini kan sudah jarang keris yang punya kekuatan yang luar biasa kayak di cerita-cerita itu kan sudah jarang. Nah khusus misteri tentang keris itu sebetulnya ada 3 kekuatan yang tersimpan di dalam keris. Yang pertama adalah kekuatan alami si besi yang dibuat keris itu. Makanya tidak ada keris yang asli atau keris yang memang kuno itu kualitas besinya kualitas besi yang jelek, tidak. Pasti kualitas besi yang bagus. Nah, kualitas besi yang bagus itu rata-rata besi yang sudah terpendam di dalam perut bumi ratusan, ribuan, bahkan jutaan tahun lamanya, sehingga kekuatan alaminya si keris karena sudah terpendam jutaan tahun ini membuat besinya itu juga punya tuah atau kekuatan yang luar biasa juga. Ini kekuatan yang pertama. Itu memang kekuatan bawaan si besi. Nah kemudian setelah besi itu dibuat keris oleh si empu, ya kan, dibuat keris si empu, pembuat keris yang namanya kan empu. Ya dibuat sedemikian rupa. Nah kemudian dibacakanlah mantra-mantra. Lah pembacaan mantra si empu untuk si keris ini sebetulnya kan mentransferkan energi si empunya ini ke dalam kerisnya itu. Nah ini kekuatan yang kedua. Nah kemudian ada kekuatan tambahan lagi, itu namanya kekuatan kodam, atau kodam itu artinya kan pembantu. Nah karena zaman dulu itu banyak sekali jenisnya makhluk-makhluk astral itu yang bisa ditaklukkan oleh orang-orang hebat zaman dulu. Nah, termasuk empu itu mampu mengalahkan makhluk gaib atau makhluk astral tertentu itu. Nah kemudian kodam ini atau makhluk yang sudah ditaklukkan oleh si empu ini disuruh menjadi penunggu keris yang dibuat oleh si empu tadi. Nah sebetulnya untuk pembahasan kodam ini juga masih ada beberapa, masih banyak lah. Kok bisa ada kaitannya dengan makhluk-makhluk astral atau lelembut lah, itu ceritanya kayak apa. Nah mungkin yang di kesempatan yang lain bisa kita lanjut tentang ini. Yang jelas ada 3 kekuatan di dalam keris. Satu kekuatan alami besinya, kemudian kekuatan yang ditransferkan empu kepada barang hasil karyanya, kemudian lagi yang terakhir kekuatan kodam yang sengaja memang dimasukkan ke situ untuk menunggu isi keris dengan jangka masa tertentu atau dengan syarat tertentu juga. Nah makanya yang konon kabarnya dulu misalkan satu keris ini dulu sangat amat sakti atau bertuah sekali kan. Nah kemudian kesininya keris itu sudah seakan-akan sudah tidak punya kekuatan. Tidak ada fungsi. Iya. Nah ini karena apa? Karena kekuatan si penunggu atau si kodam ini sudah jatuh tempo, sudah habis masa jangka perjanjian antara si empu dengan si kodam. Dan kodam sendiri itu kan juga makhluk. Nah karena makhluk hidup itu juga akan mengalami kematian juga. Nggak ada yang hidup terus tuh.
Iya. Ya misalkan misalkan jin yang dijadikan kodam atau dijadikan penunggu benda bertuah berupa keris misalkan. Kamu harus nungguin sini selama 500 tahun. Ya. Nah, ini kan perjanjian atau dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian si kodam yang berupa jin itu mengiyakan, iya sanggup permisalan. Nah setelah 500 tahun kan sudah nggak ada lagi. Bisa karena memang kesepakatannya sudah habis, bisa juga karena penunggunya ini sudah meninggal juga, kan juga punya umur. Makhluk hidup kan juga akan meninggal dunia. Nah makanya yang awal-awal atau dulu-dulu sebuah benda pusaka itu hebat, kemudian kesininya sudah berjalan ratusan tahun atau ribuan tahun, kemudian sudah kehilangan salah satu kekuatan yang ada di dalam benda bertuah itu. Nah biasanya juga kalau sejenisnya keris ya, atau sejenisnya yang lain yang ada 3 kekuatan itu. Nah, tak ulangi sekali lagi, kekuatan yang asli dari alaminya benda itu, kemudian kekuatan dari unsur manusianya yang sengaja ditransferkan ke situ, kemudian kekuatan kodamnya. Biasanya kalau masih AA, biasanya kalau ada 3 kekuatan itu pasti ada kuncinya. Atau bagaimana cara menggunakannya itu pasti ada. Enggak kok terus langsung bisa kita gunakan secara maksimal kekuatan ketiga-tiganya itu, enggak bisa begitu, pasti ada tata caranya tertentu. Ya misalkan kayak kalau pernah lihat film Teko Ajaib Aladin itu, ya kan? Nah, itu sebetulnya ya mirip-mirip seperti itu sebetulnya. Kalau sudah tekonya dipegang terus digosok-gosokkan dengan mantranya bim salabim abrakadabra, keluar kodamnya jinnya. Iya kan? Nah, benda-benda bertuah yang masih komplit ada 3 kekuatannya ya mirip-mirip seperti itu. Mirip-mirip. Jadi kan ada tata cara. Misal keris juga begitu. Ada semacam mantra yang harus dibaca. Nah, kemudian harus tahu penunggunya itu siapa di situ. Kodam yang sengaja di zaman dulu memang disematkan di benda bertuah itu. Nah, kadangkala yang di merah delima atau di berlian atau yang dimanapun lah yang kategori benda bertuah yang punya tuah atau yang punya kekuatan itu, kadangkala meskipun tidak ditambahin oleh kekuatan manusia di zaman dulu, misal masih ada di alam kemudian terambil, ya minimal tetap ada satu kekuatan alami daripada benda itu sendiri. Dan kadangkala secara otomatis ada kodamnya. Nah, ada kodamnya nih. Kodam dari mana? Kodam yang memang sengaja ingin bersemayam di situ. Karena juga tertarik juga, oh ini kok barang bagus. Nah, bertempat di sini sajalah. Nah, berarti di situ akan ada 2 kekuatan. Meskipun katakanlah belum pernah terpegang oleh manusia, itu kadangkala juga ada 2 kekuatan alami barang itu dan kekuatan dari makhluk halus atau apapun ya, jenis jin atau jenis siluman atau sejenis yang lain. Nah itu bisa jadi karena tertarik oleh barang ini kok bagus itu tadi, bisa juga bersemayam di situ. Nah kemudian hukumnya kayak apa kalau kita memakai barang-barang seperti itu? Nah, hukumnya itu antara boleh dan tidak boleh. Nah, tidak boleh karena apa? Boleh karena apa? Nah, ini kita harus tahu. Ya, sebetulnya kan patokannya seperti ini kan. Bumi langit dan seisinya itu sebetulnya kan diciptakan untuk manusia. Lah, apa yang kita bincangkan ini kan juga ada di bumi dan langit, ada di alam semesta ini kan. Nah, ini harus mengerti di situ itu. Artinya apa? Artinya apapun yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan itu untuk manusia. Lah kalau berbincang antara boleh dan tidaknya itu sebetulnya bergantung kepada manusia-manusianya. Butuh apa tidak atau perlu apa tidak. Tergantung arahan. Ya, tergantung diri manusianya sendiri-sendiri.
yang tidak membolehkan adalah jika. Nah, ini jika barang tersebut atau benda bertuah tersebut digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Begitulah maksudnya. Nah, ini kan kembali ke niatan manusianya masing-masing. Iya kan? Nah, makanya niatannya masing-masing itu tuh apa? Ya, yang tidak bolehnya lagi oleh karena hilang unsur ketuhanannya. Maksudnya apa kok hilang unsur ketuhanannya itu? Mentang-mentang punya benda bertuah yang hebat, punya kekuatan, sehingga lupa dengan Tuhannya. Ini repot. Nah, oleh karena itulah sebagian pemuka-pemuka agama tidak memperbolehkannya karena untuk pencegahan. Kalau seorang manusia itu punya benda bertuah kemudian memanfaatkannya dengan maksimal benda bertuah itu bisa dipastikan akan lupa dengan Tuhannya. Ya kan? Lupa apa-apa, ya benda bertuah itu yang jadi andalannya. Lah, ketika diperbolehkan ini landasannya apa? Ya meskipun pakai apapun termasuk benda bertuah, tapi tetap kita bersandaran kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan menggunakannya dengan tujuan kebaikan. Nah, ini loh, ini yang harus benar-benar diperhatikan. Karena kalau orang ini atau semua yang di sini tuh punya benda bertuah yang hebat, yang sakti misalkan, ini niscaya mendekati kepastian akan lupa dengan Tuhannya masing-masing. Ini yang tidak diperbolehkan. Termakan oleh benda bertuah. Iya, apa-apa kan sudah ada kemudahan-kemudahan karena benda bertuah itu, sehingga Tuhannya lupa dengan Tuhan. Jadi maksudnya kita lupa dengan Tuhan itu. Bahwa semua ini termasuk kita, termasuk benda bertuah itu ya bikinan Tuhan, kan begitu kan? Kenapa kita bersandar ke sesama bikinan Tuhan? Nah, ini yang salah. Ini kalau bisa memosisikan sikap kita, rasa kita, misalkan benda bertuah kita pakai hanya untuk memperlancar proses terkabulnya atau terwujudnya angan-angan kita tetap dalam koridor kebaikan, kenapa tidak kita memakainya? Ya contohnya adanya mobil, adanya sepeda motor, misalkan ya. Kalau hanya sebatas itu manfaat atau gunanya, ya nggak ada masalah untuk mempercepat jalan kita, untuk mempercepat kita sampai ke tujuan. Itu nggak ada masalah sebetulnya. Nah, kalau kita misal punya mobil, punya sepeda motor untuk kejahatan, nah kan sama saja seperti kelasnya benda bertuah yang disalahgunakan. Itu loh. Jadi urusan boleh dan tidaknya itu bergantung kepada manusianya masing-masing. Tergantung arahannya dia kemana. Iya, artinya bila mana manusianya mampu menempatkan dengan baik posisi benda bertuah ini, artinya ya juga tidak menyalahgunakan, meskipun menggunakannya tetap dalam urusan yang baik-baik, tidak ada masalah sebetulnya. Nah, ini loh, ini sebetulnya pembahasan tentang kodam, tentang apa namanya itu, kekuatan-kekuatan itu tadi, ini masih ada lanjutannya sebetulnya. Tapi secara garis besar itu kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi bukan dari katanya-katanya itu enggak. Konon-konon. Iya, konon-konon ini itu dan segala macam, tidak. Kenapa saya mengatakan demikian? Bila mana ada sesuatu yang salah dan kurang, biarlah yang kurang atau yang masih belum lengkap ini saya sendiri, bukan orang lain. Karena obrolan ini hanya sebatas memberikan sedikit wawasan tentang benda bertuah. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat lah, sehingga sedikit, meskipun sedikit, tahu tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud benda bertuah itu tadi.